Namaku Ilham. Sudah 5 tahun aku menjadi sopir truk pengantar bahan bangunan lintas Sumatera. Tapi baru kali itu aku merasakan perjalanan paling menyeramkan dalam hidupku. Semua berawal dari sebuah jembatan tua yang konon katanya menyimpan kutukan. Malam itu, aku harus menyeberangi jembatan merah. Sebuah jembatan kayu tua peninggalan Belanda di daerah pelosok Sumatera Barat. Jalannya sempit, cuma cukup untuk 1 mobil. Tapi bukan sempitnya yang menakutkan. Warga lokal menyebutnya jembatan timbal. Karena dulu pernah ada kejadian misterius, 1 keluarga hilang tanpa jejak saat menyeberanginya. Dan konon, arwah mereka masih menunggu. Korban berikutnya. Waktu aku sampai di jembatan itu sudah lewat tengah malam. Kabut turun perlahan. Aku turun dari truk untuk mengecek kondisi kayu, dan saat itulah aku mendengar suara itu. Aku menoleh cepat ke bawah jembatan, tapi gelap, hanya suara air mengalir pelan. Aku pikir itu hanya halusinasiku. Tapi saat aku kembali ke dalam truk, pintu sebelah kanan terbuka sendiri. Dan di kaca spion, aku melihatnya. Seorang perempuan, rambut panjang, wajah pucat, tapi matanya bolong. Dia hanya berdiri, memandangi aku, seakan menungguku untuk berkata sesuatu. Tapi aku membeku, tak mampu bergerak. Dan saat aku menoleh langsung, dia sudah tidak ada. Tapi jok penumpang basah, seperti habis diduduki seseorang yang baru saja keluar dari sungai. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi dalam hati aku tahu, malam itu aku tidak sendiri. Aku pikir semuanya selesai setelah menyeberang jembatan itu. Tapi yang ku tahu sekarang, justru semuanya baru saja dimulai. Setelah kejadian di jembatan itu, aku melanjutkan perjalanan menuju desa tempatku, harus mengantarkan semen. Jalan di depan menanjak, gelap, dan tanpa penerangan. Cuma sorot lampu truk yang menembus kabut malam. Tapi semakin tinggi tanjakan itu, semakin berat rasanya. Seperti trukku membawa lebih dari sekadar muatan. Aku menatap kaca spion, dan kulihat bayangan hitam duduk di bagian belakang bak truk. Awalnya kukira cuma efek cahaya, tapi saat aku melambatkan kendaraan dan menoleh ke belakang, bayangan itu berdiri, perlahan, tingginya tak wajar, tubuhnya panjang, seperti menekuk di ruang sempit bak truk. Lalu, aku dengar suara memanggil namaku, tapi suara itu berasal dari arah atas, dari atas pohon di tepi jalan. Sesuatu melompat dari pohon, dan tiba-tiba mesin trukku mati. Semua lampu padam, gelap, sunyi, dan suara itu datang dari segala arah. Aku duduk diam, menggenggam setir erat-erat, mencoba membaca doa sebisaku. Tiba-tiba, dari jendela sebelah kanan, sebuah tangan putih panjang mengetuk perlahan kaca trukku. Dan suara itu berkata, "Tolong kami. Jangan bawa timbal itu. Semua akan mati." Lampu truk kembali menyala. Mesinnya hidup seperti biasa. Tapi kali ini, aku sadar, ini bukan hanya tentang cerita horor. Ini tentang kutukan dan mereka yang tidak bisa pergi begitu saja. Keesokan paginya, aku akhirnya tiba di desa tujuan. Tapi aku datang dengan wajah pucat dan mata merah karena tak bisa tidur semalaman. Seorang pria tua di pos jaga proyek langsung menghampiriku. Namanya Pak Rahman. Tapi ekspresinya berubah saat tahu aku lewat jembatan merah tengah malam. "Kau lewat jembatan itu malam tadi? Sendirian?" Aku mengangguk, lalu menceritakan apa yang kulihat, termasuk wanita berambut panjang dan bayangan tinggi di bak truk. Pak Rahman terdiam, lalu berkata, "Kau harus tahu, kau bukan yang pertama mengalami itu." Dia lalu membawaku ke sebuah ruangan kecil di belakang pos. Di sana, dia menyimpan rekaman suara dari handycam milik sopir sebelumku.
yang menghilang 2 tahun lalu setelah menyeberangi jembatan yang sama. Rekaman itu cuma berlangsung 30 detik sebelum suara-suara aneh memenuhi kasetnya. Dan menurut Pak Rahman, sopir itu tak pernah ditemukan. Truknya ditemukan kosong, terparkir di pinggir jalan tanjakan. Tapi di dalam kabinnya ada bekas lumpur dan tapak kaki kecil. Seolah anak kecil naik sendiri ke dalam. Setiap truk pengangkut timbal pasti mengalami gangguan. Karena dulu, sebelum ada proyek ini, jembatan itu adalah tempat pembuangan tubuh korban ritual. Dan semua berkaitan dengan bahan itu. Timbal. Mereka yang dikorbankan tak bisa pergi. Dan setiap kendaraan yang membawa timbal dianggap membawa mereka pulang. Kini aku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan antar barang. Ini adalah perjalanan membawa kutukan. Dan mereka belum selesai denganku. Aku memutuskan untuk menginap semalam di rumah kontrakan proyek sebelum kembali. Kupikir semuanya akan tenang setelah jembatan itu. Tapi malam kedua justru lebih buruk. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena suara langkah kaki di depan kamar. Kupikir itu pekerja lain. Tapi ketika aku keluar, lorong rumah kontrakan itu kosong. Hanya ada pintu kamar yang perlahan bergerak sendiri. Aku kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tapi tak lama, terdengar ketukan pelan di jendela. Padahal, kamarku di lantai 2. Dengan jantung berdebar, aku mengintip dari sela tirai. Di luar, tergantung sosok perempuan dengan rambut menutupi wajahnya. Tubuhnya menggantung, terbalik, dengan tangan menunjuk langsung ke arahku. Aku terdiam, tidak bisa bergerak, dan saat menoleh kembali ke tempat tidurku, seseorang sudah duduk di sana. Kenapa kau bawa mereka ke sini? Bayangannya hitam, wajahnya kosong, tapi aku bisa merasakan marah, sedih, dan dendam yang menempel padanya. Lalu tiba-tiba, dia lenyap, seperti asap, tapi bau lumpur dan darah masih tertinggal di kasurku. Malam itu aku tak tidur, karena aku sadar satu hal, kutukan dari jembatan itu tidak tertinggal di sana. Mereka ikut denganku, dan sekarang mereka sudah masuk ke dalam hidupku. Pagi itu, aku memutuskan untuk pulang. Tapi sepanjang perjalanan, aku merasa dia ada di bangku belakang, diam, mengawasi. Setiap kali aku melihat kaca spion, aku merasa seperti menatap 2 mata hitam, tak berkedip. Sampai akhirnya, aku tak tahan. Aku berhenti di pinggir jalan, tepat sebelum melewati jembatan tua untuk kedua kalinya. Di sanalah aku bertemu kembali dengan Pak Rahman. Dia datang tergesa-gesa membawa sebuah kotak kecil dari besi tua. "Ilham, jangan bawa mereka pulang. Kau harus mengembalikan ini, benda yang jadi asal mula semuanya." Dalam kotak itu, ada sebuah patung kecil dari timbal, berlumuran tanah kuburan. Pak Rahman menjelaskan, itu adalah patung tumbal yang digunakan oleh para pekerja zaman Belanda untuk ritual pembangunan jembatan. Setiap kali patung itu dibawa keluar dari area jembatan, arwah-arwah yang dikorbankan akan ikut menuntut keadilan. Aku menggigil. Di sekitarku, kabut turun perlahan. Lalu, dari bawah jembatan, muncul satu persatu bayangan. Kembalikan kami. Anak-anak kecil, tubuh basah, mata kosong. Mereka berjalan ke arahku. Di belakang mereka, sosok tinggi, hitam, dengan wajah lenyap. Dialah tumbal terakhir. Pilih, kau atau dia. Aku menatap patung timbal itu. Hanya ada satu cara mengakhiri semua ini. Mengembalikannya ke tempat asalnya, ke dasar jembatan. Tanpa pikir panjang, aku lempar patung itu ke sungai di bawah jembatan. Dan semuanya berhenti. Sudah 3 bulan sejak kejadian itu. Aku berhenti jadi sopir truk. Tapi kadang, saat hujan turun, dan aku melewati jembatan tua dalam mimpi, aku masih bisa mendengar suara mereka. "Tolong, kami masih di sini." Karena tidak semua tumbal ingin dilepaskan.